Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan bertekad menurunkan angka stunting di 2024 sebesar 14,4%. Pasalnya, prevalensi angka stunting di 2023 lalu sebesar 16,98%, sehingga diharapkan pada tahun ini dapat mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder mendukung langkah tersebut, tak terkecuali puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan dasar di masyarakat dan ujung tombak penanganan stunting. Kami telah melakukan pertemuan dengan seluruh kepala puskesmas terkait stunting dan tekad kami. Wajib hukumnya 14,4% berhasil diturunkan di 2024. Ujar Pot Kepala Dinas Kesehatan Mara Muhsin Rahayaan, Sabtu 23/3/2024. Menurutnya, wajib melaksanakan kegiatan strategis yang dicanangkan kepala daerah. Juga sebagai bentuk dukungan pengentasan stunting yang diserukan pemerintah pusat dan masuk pada program prioritas kita wajib dukung apalagi angka di 2023 cukup tinggi. Jadi bagi semua puskesmas yang ada cakupan wilayah kerjanya harus mencapai 14,4%. Cetusnya, tentu saja akan kita support dengan intervensi baik keuangannya. Kerjasamanya dari semua puskesmas untuk menggunakan dana yang bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan BOK yang sudah ada di tiap puskesmas diharapkan dioptimalisasi biar tidak ada tumpang tindih. Ditambahkannya jika penurunannya di 2024 masih tidak mencapai 14% berarti dia tidak bekerja dengan baik dan patut untuk dievaluasi. Garda terdepan penanganan stunting adalah puskesmas, untuk itu apabila tidak bisa menurunkan angka stunting jabatannya akan kami evaluasi, tegasnya. Melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi puskesmas itu adalah ujung tombak daripada penanganan stunting. Memang betul kita intervensi spesifiknya 30%, tetapi garda terdepan adalah puskesmas. Nah, saya secara internal sudah melakukan komitmen dengan seluruh kepala puskesmas bahwa kita harus bertekad untuk mencapai 14%. Bagi seluruh puskesmas yang ada cakupan wilayah kerjanya, wilayah kerjanya harus mencapai 14%. Dan tentu itu kita dukung dengan intervensi baik keuangannya, kerjasamanya, komitmen itu yang perlu kita selesaikan. Jadi kalau memang tidak mencapai 14%, berarti dia tidak bekerja karena sumber pembiayaan juga cukup jelas melalui BOK. Dan berkaitan dengan penilaian kinerja, pegawai negeri sipil itu ada indikator penilaian kinerja. Jadi kinerja itu menjadi ukuran. Kan target-target itu juga. Kan kita sekarang bekerja itu berdasarkan punya target. Namanya itu rencana hasil kerja. Jadi kalau tidak tercapai intervensinya ya memang dievaluasi dan itu memang dimungkinkan dalam ketentuan.